Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah, satu-satunya ilah, sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah, sesembahan yang hak. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik dan pemeliharaan di dalam akidah yang lurus, di dalam amal saleh yang terus menerus kita lakukan hingga datangnya saat akhir kehidupan dunia ini, saat datangnya malakul maut menjemput kita semua. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki bab yang baru setelah tauhid rububiyah. Pada bab ini kita akan lanjutkan dengan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Al-faslul awal, pada pasal pertama, yakni tentang penjelasan makna apa tauhid uluhiyah itu. Fi bayani makna tauhidil uluhiyati, penjelasan tentang makna tauhid uluhiyah. Wa annahu mawdu'un da'watir rusuli, dan bahwasannya tauhid ini merupakan intisari dakwah para rasul, semua rasul. Tidak kurang dari 313 rasul semua mendakwakan tauhid ini. Kalau tauhid rububiyah, fa insyaallah secara umum manusia pasti sudah mengakuinya, sekalipun ada memang orang-orang yang menyimpang dari tauhid rububiyah. Tapi pada umumnya orang-orang yang berbuat syirik sekalipun mereka tidak cacat dalam tauhid rububiyah.
Akan tetapi cacat mereka pada tauhid uluhiyah ini. Tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah. Kalau tauhid kita sudah tahu definisinya, yakni ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Al-uluhiyatu hiya al-ibadah. Arti daripada uluhiyah itu sendiri adalah ibadah. Maka tauhid uluhiyah berarti tauhid ibadah. Karena ruang lingkup pembahasan tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah itu ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bi af'alil ibadi, yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hambanya, hamba Allah. Kalau pembahasan tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah, perbuatan mencipta, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Itu untuk tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan mukallaf, yakni tsaqalain, jenis yang terkena beban syariat, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu jin dan manusia. Allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubil masyru', yang mereka melakukan itu dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah melalui apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Seperti contohnya kaddu'ai, doa, ini perbuatan hamba. Wan nadri wan nahri, demikian pula bernazar, berkurban. Wal rajai wal khaufi, berharap, takut. Wa tawakkuli, berserah diri. Wal raghbati wal rahbati, harap-harap cemas. Wal inabati, bertaubat atau kembali kepada Allah. Wa hadzal naw' min at-tauhid huwa mawdu'u da'wati rusuli min awwalihim ila akhirihim. Inilah jenis-jenis tauhid uluhiyah yang merupakan inti dakwah para rasul dari awal sampai akhir. Mulai dari rasul pertama. Siapa rasul pertama? Nuh alaihi salatu wassalam, sampai rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang mereka mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ani'budullaha, sembahlah Allah. Kemudian lawan dari mentauhidkan Allah itu adalah apa? Syirik. Bentuknya apa?
supaya kita tidak termasuk kategori syirik, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa taghut itu? Ma ubida bi ghairillah, apa saja yang diibadahi selain Allah, wa huwa taghut. Pemuka-pemukanya banyak. Pertama iblis, itu taghut. Kemudian yang kedua, ma ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi dan dia ridho. Kalau ada yang diibadahi tapi dia tidak ridho, maka tidak termasuk kategori taghut. Hari ini contoh orang-orang Nasrani menyembah Isa. Kira-kira Isa ridho enggak dengan penyembahan mereka? Tidak ridho. Maka jangan dikatakan dia sebagai taghut. Kalau ada orang alim mati, sekalipun dia waliullah, kemudian disembah dia, dimintai, orang-orang datang ke kuburnya misalnya, meminta ke sana. Tapi penghuni kubur ini nggak tahu kalau orang-orang yang hidup di atasnya ini telah menyimpang, menjadikan dia sebagai ilah. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan ditanya, apakah kau dulu pernah memerintahkan agar manusia menyembahmu? Kalau dia mengatakan iya, berarti dia taghut, dia ridha untuk disembah. Apa ada orang seperti ini? Berharap nanti kalau dia mati banyak orang yang memintanya mendatangi kuburnya. Apa ada? Ada. Turung mati wis disiapno kuburane. Engko nek aku mati kuburan kene yo. Diletakkan di mana kuburnya? Di depan mihrab. Wis disiapno. Dia pengen jadi wali, atau dia punya visi bisnis ke depan. Karena bisnis seperti ini katanya renes, bisnis religi. Karena sekarang banyak kuburan-kuburan baru muncul. Yang dulu kuburannya sopo, moro-moro muncul banyak orang ziarah. Nah ini. Bahkan ada kuburannya jarang. Ya, yang dikeramatkan, didatangi banyak orang. Diklaim inilah kudanya orang alim, kudanya wali, sak jaran-jarane ditekoi kuburane. Baik. Jadi dakwah para rasul semua mengajak manusia menjauhi tauhid. Demikian pula tauhid itu adalah man da'a annahu ya'lamu ilmal ghaibi, yaitu orang yang mengklaim dirinya bahwa dia mengerti perkara yang gaib. Itu tauhid itu. Tadi malam saya mimpi mendapatkan wangsit, atau nanti akan terjadi demikian jam sekian. Ini tauhid orang-orang seperti ini. Atau yang keempat, man yad'un nas, itu orang yang mengajak manusia ya'budunahu, untuk menyembah dia. Kalau tadi tidak mengajak, tapi dia disembah oleh manusia, tapi dia ridho, rela. Yang ini malah mengajak ini. Ayo Rini, kamu harus sujud sama saya. Ini orang-orang yang termasuk tauhid yang kita harus jauhi. Maka karakteristik dari larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, di samping la taqrabu, jangan kau dekati, yaitu apa? Ijtanibu, jauhi. Kalau menjauhi, perintah untuk menjauhi berarti perkara-perkara itu sudah dekat dalam hidup kita. Makanya orang berbuat syirik itu gampang, dekat sekali dalam hidupnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25,
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhihi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus orang-orang sebelum kalian di antara para rasul, melainkan nuhi, kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Makna fa'budun yakni yuwahhidun, mentauhidkan. Wa kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bit tauhidil uluhiyah. Dan setiap para rasul mengawali dakwah mereka kepada kaum mereka sendiri, yakni dengan memerintahkan agar mereka mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara apa? Ibadah. Kama qala Nuh wa Hud wa Salih wa Syuaib, sebagaimana perkataan mereka, yakni Nuh, Hud, Salih, Syuaib. Mereka semua menyeru, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah selain Dia. Ini diulang-ulang, ini kalimat. Ibarat ini kata kunci yang selalu diucapkan oleh para nabi, para rasul dari zaman ke zaman. Mulai dari Nuh, ya qaumi budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, malakum min ilahin ghairu, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah. Demikian pula kama qala Ibrahim, perkataan Nabiullah Ibrahim, yakni dalam surah Al-Ankabut pada ayat 16. Wa Ibrahima, dan juga Ibrahim, idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu, yakni tatkala dia berkata kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah Allah, fattaquhu atau wattaquhu, sembahlah Allah dan taatilah Allah dan bertakwalah kepadanya. Inilah inti dakwah para rasul. Maka siapapun yang berdakwah dalam kehidupan dunia ini, di mana dakwah itu diserukan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, maka yang paling pertama dan paling utama yaitu tauhid. Terutama mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, khususnya yakni tauhid uluhiyah. Maka untuk dakwah, perkara-perkara yang lain itu dilakukan sesudah membangun pondasi, dan pondasi itu adalah tauhid. Maka para duat dalam mengawali dakwah mereka itu mengajak manusia kepada tauhid. Kalau udah pondasi ini sudah mapan, sudah kuat, maka untuk perkara-perkara yang lain akan mengikuti. Tapi kalau dakwah itu hanya sekedar seruan untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan minum khamr, meninggalkan zina, meninggalkan judi, bukan berarti itu salah, benar. Tapi kalau tidak diawali dengan tauhid, mengajak manusia kepada mengesahkan Allah,
dan mengajak manusia untuk meninggalkan syirik, maka kadang orang bebas dari perbuatan maksiat, tapi mereka masih tenggelam dalam kesyirikan. Nah, ini tentu ibarat kita melakukan sesuatu tidak efektif dan efisien. Karena nanti apa? Ujung-ujungnya dia akan kembali kepada perbuatan maksiat itu. Ketika mereka sudah memasuki kesyirikan, maka manusia akan melakukan dosa-dosa yang lain. Wa anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula Allah, yakni telah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah Ta'ala, qul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakan, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Surah Az-Zumar ayat 11. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah an a'budallaha, agar menyembah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama. Murni itu apa? Ikhlas. Mukhlishina lahuddin berarti memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan din, agama. Maka agama ini disebut dengan agama apa? Ad-dinul khalis. Al-khalis bermakna, arti khalis itu adalah apa? Suci, bersih, jauh daripada syirik. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Agama yang murni, agama yang bebas dari syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah, kata beliau, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hingga mereka, yaitu manusia, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi sendiri diperintahkan untuk memerangi manusia agar manusia itu mentauhidkan Allah. Dan ini tidak pernah berhenti, Pak, sampai akhir zaman. Sekalipun Nabi sudah menjalankan tugasnya, untuk menyampaikan risalah al-Islamiyah, sekalipun agama ini sudah sempurna, tapi perjalanan kehidupan manusia belum usai. Iblis masih hidup hari ini. Dia memiliki rekam jejak yang panjang. Bahkan bisa jadi dia memiliki perbendaharaan case, berbagai masalah kehidupan, bagaimana menghadapi para nabi, para aulia dalam dakwah mereka. Mereka memiliki bank soal, memiliki trik, strategi, dan itu terrecord. Karena masalahnya apa? Iblis masih hidup. Bagaimana menghadapi orang seperti Nuh, rekam jejaknya ada. Iblis tahu itu. Bagaimana menghadapi orang seperti Nabi Ibrahim, menghadapi orang seperti Nabi Musa. Kalau kita dengan nabi-nabi yang lain udah terputus, dengan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam udah terputus. Kita nggak bisa akses data.
Kalaupun yang data itu masuk ke kita sedikit, yang memang Allah pelihara risalah itu sampai kepada kita. Tapi bagaimana perjalanan nabi-nabi dan rasul sebelumnya dalam menghadapi kaumnya? Kita sedikit sekali mendapatkan data tentang itu. Beda dengan iblis, punya banyak data, karena sampai hari ini masih hidup. Oleh karena itu, kesyirikan tidak akan pernah sepi dalam kehidupan dunia. Bahkan nanti dikabarkan dalam hadis Muslim, Latta dan Uzza serta Manat itu akan dihubal juga, akan disembah kembali di muka bumi ini. Itu akan terjadi setelah kaum muslimin diwafatkan oleh Allah menjelang hari kiamat. Latta Uzza akan disembah lagi. Wa qala, sudah ini, wa awwalu wajibin 'alal mukallafi, maka kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang terkena beban syariat, yang padanya kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa kewajiban pertama itu? Syahadatu alla ilaha illallah wal amalu biha, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan mengamalkan konsekuensinya. Tidak hanya ucapan di lisan. Dan itu tidak pernah lepas dari lisan kita dalam sehari semalam. Berapa kali kita baca tasyahud? Berapa kali mengucapkan syahadatain? Berapa kali? Pertama, antum menjawab azan. Berapa kali? 5, 10. Setiap azan 2. Ini secara lisan ya. Kemudian ketika seusai wudu, antum berdoa kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berapa kali wudu antum? Minimal 5. Udah berapa? 15. Terus setiap kali kita salat, berapa kali baca tasyahud? Ayo, berapa? Setiap sholat berapa kali? 2, kecuali sholat apa? Subuh. Berarti berapa? 9 ditambah 15 berapa? Minimal 24. Iya. Minimal itu lisan kita mengucapkan syahadatain. Tapi itu baru lisan. Tapi ingat, ucapan itu jangan dianggap enteng dan remeh. Karena kita ini untuk membentuk mindset dalam otak kita, itu perlu mengucapkan berulang-ulang. Oleh karena itu, Islam ini sistem agar manusia ini tetap dipelihara oleh Allah dengan ucapan lisannya itu. Tapi tidak cukup hanya lisan, tidak berhenti sampai di sana. Membawa apa? Konsekuensi yang lebih dari itu. Kama qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surah Muhammad ayat 19. Dan ketahuilah bahwasannya Dia Allah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Allah mengaitkan antara perintah untuk mempelajari mengenal Allah dengan
perintah untuk mohon ampun kepadanya. Fa'lam, maka ketahuilah. Maksudnya, maka pelajarilah, maka ilmuilah. Ilmui apa? La ilaha illallah. Inilah masuk kategori apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan juga ayat ini perintah untuk memahami kalimat tauhid itu. Baina nafyan wa itsbatan. Antara apa? Yang ditiadakan dan yang ditetapkan. Karena tidak sekedar ucapan la ilaha illallah. Ada yang mengartikan la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini berbahaya ini kalau tidak dijelaskan. Dari pilihan katanya saja Tuhan itu ada sudah nggak benar. Tapi memang arti daripada sesembahan itu di negeri kita disebut dengan Tuhan. Cuman ya itu tadi, Tuhan, hantu. Yang kedua, ada orang namanya Tuhan nang di Banyuwangi. Tahun berapa itu viral itu ya. Tapi kalau orang namanya Allah nggak ada. Tidak ada yang tergerak manusia itu menamakan manusia dengan Allah. Maka kembalikan kepada kalimat asli, yakni ilah, Rabb. Nah, al-ilah yakni al-ma'budu, yang disembah, yang diibadahi. Belum cukup ketika dirangkai dengan kalimat la nafi, tidak ada. Berarti la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. La ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak. Jadi tidak cukup dengan kalimat tidak ada sesembahan, tapi harus diembel-embeli bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Kalau tidak ada kalimat yang hak di situ, bisa jadi maknanya berbeda, malah sesat. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti apa? Semua sesembahan itu Allah. Tidak ada sesembahan, nyatanya kan ada sesembahan. Ada sapi, ada Jokodolok, ada dewa. Tidak ada sesembahan, nyatanya ada sesembahan illallah, kecuali Allah. Berarti semua sesembahan itu Allah. Bahaya kan? Makanya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar. Berarti semuanya salah, kecuali Allah. Nah ini fa'lam, perintah untuk mengetahui, mengilmui apa yang terkandung dalam makna annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia Allah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali dia Allah. Fastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Bahwa manusia ini letaknya salah dan lupa. Kata Nabi, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah. Maka diperintahkan kita untuk bertobat kepada Allah dari penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan kita. Baik. Wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu ad-dukhulu fil Islam. Maka pertama kali
yang diperintahkan agar seseorang itu memasuki agama Islam, an-natiqu bisyahadatain, yakni ucapan dua kalimat syahadat. Fatabayyana min hadha, maka hal ini menjelaskan anna tauhid al-uluhiyyati huwa maqsudun da'wati rasul, bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah tujuan dakwah dari para rasul. Wa summiya bidzalik, dinamakan demikian li'annal uluhiyata wasafallahu ta'ala addalla alaihi ismuhu ta'ala Allah, yakni bahwasannya al-uluhiyah yang Allah sifatkan tersebut menunjukkan bahwa itu adalah namanya, yakni Allah. Fallahi, maka Allah dzul uluhiyah, maka Allah itu memiliki sifat uluhiyah. Ail ma'budu, yakni yang diibadahi, yang disembah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah, dan jika dikatakan dengan tauhid ibadah bi'i'tibari annal ma'budiyata wasaful abd, karena bahwasannya penyembahan itu merupakan sifat daripada hamba. Hamba itu mau tidak mau dia harus menjadi hamba, menyembah kepada Allah. Karena sifat ubudiyah itu merupakan sifat hamba. Haitsu innahu yajibu alaihi ay ya'budallaha mukhlishan fi dzalik, yakni ketika sungguh dia telah diwajibkan atasnya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lihajatihi ila rabbihi wa faqrihi ilaih. Hal itu menunjukkan akan kebutuhannya kepada Allah dan kefakirannya di hadapan Allah. Karena manusia ini mutlak membutuhkan penyembahan kepada Allah tabaraka wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa'lam anna faqral abdi ilallah, ketahuilah bahwasannya kebutuhan seorang hamba kepada Allah itu adalah ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a, yaitu menyembah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Laisa lahu nadhirun, maka hal ini tidak ada bandingannya dalam mewujudkan kebutuhan hamba itu kepada Allah dengan cara menyembahnya itu. Tidak ada bandingannya. Lakin yushbihu min ba'dil wujuh hajatal jasadi ila ta'ami wasyarab. Hal itu diserupakan dengan butuhnya seseorang manusia itu dalam makan dan minum. Jasad manusia ini butuh makan, butuh minum. Seperti itulah, bahkan melebihi kebutuhan manusia terhadap makan dan minum, yakni kebutuhan seseorang itu menyembah kepada Allah tabaraka wa taala. Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu, karena hakikatnya seorang hamba itu, kata beliau, hatinya dan ruhnya, wahiya la salaha laha illa bi ilahi Allah alladzi la ilaha illahu, yaitu
melainkan dia akan baik, maslahah. Jiwa manusia dan ruh manusia itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan penghambaan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Fala tatma'innu fid dunya illa bidzikri. Dan tidak akan tenang kehidupan manusia itu kecuali dengan mengingat Allah. Walau hasala lil abdi ladzat was-surura bighairillah, maka sekiranya seseorang itu mendapatkan kelezatan dan kesenangan dalam hidupnya, yaitu dari selain Allah, fala yadumu dzalik, maka hal itu tidak akan berjalan lama, pasti akan sirna. Bal yantaqilu min naw'in ila naw', bahkan dia akan berpindah dari satu jenis penghambaan kepada selain Allah kepada jenis penghambaan kepada selainnya. Wa min syakhsin ila sakhsin, dari seseorang menuju ke orang lain. Kalau orang itu menyembah kepada selain Allah, dia tidak akan bisa tetap, dia akan gonta-ganti dari jenis penyembahan kepada penyembahan yang lain, dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Wa amma ilahuhu, adapun ilahnya yang benar, fala budda lahu minhu fi kulli hal, yakni harus, yakni Rabb yang disembah itu selalu ada pada segala keadaan. Wa kulla waqtin wa aina ma kana fahuwa ma'ahu. Dan sembahan yang benar, yang dia butuh, berhajat kepadanya, harus senantiasa ada dari waktu ke waktu, dan di mana saja dia berada selalu menyertainya. Beda dengan menyembah kepada selain Allah, menyembah manusia. Wonge mulai nang desa sampean bingung, ya nang endi rek sesembahan saya ini. Menyembah berhala, berhalane kari nang omah, ya apa? Ini. Jadi ilah yang sebenarnya itu adalah ilah yang selalu hadir, yakni dalam segala keadaan, dalam segala waktu, di mana saja dia berada, maka dia selalu hadir. Inilah ilah yang sebenarnya. Beda dengan tadi ilah-ilah selain Allah, kalaupun mereka seakan mendapatkan ketenangan hidup, kesenangan hidup, itu tidak akan berjalan lama. Dia akan berpaling kepada yang lain, pindah dari satu sesembahan ke sesembahan yang lain. Makanya kalau ada orang selain agama Islam, dia suatu saat akan mencari ilah yang lain. Ketokane nang nggone kene gak enak, sik golek liyane. Dari Nasoro kok gak enak, cari yang Hindu. Dari Hindu gak enak, pindah lagi agama yang lain. Tapi kalau dia sudah mengenal Allah dalam Islam, dia tidak akan mau berpaling kepada yang lain. Tapi dengan catatan ya, dia betul-betul sudah mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah dia mengenal kenikmatan yang hakiki. Wa kana hadzal naw' min at-tauhid huwa mawdu'u da'wati Rasul. Maka jenis, yakni tauhid yang satu ini, tauhid uluhiyah, dia merupakan yakni tujuan dakwah para rasul. Li'annahu al-asasu alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Karena bahwasannya dia merupakan asas yang melandasi segala amal perbuatan, darinya dibangun seluruh amal. Berarti posisi dia letaknya adalah di pondasi. Dari sana dibangun amal-amal seseorang. Wabiduni tahqiqi la tasihhu jami'ul a'mal. Maka tanpa adanya tauhid tersebut
tidaklah sah seluruh amal perbuatan manusia. Fa innahu idza lam yatahaqqiq, maka jika seandainya seseorang itu tidak mewujudkan hal itu, hasala dhadduhu, maka yang akan muncul adalah lawannya. Apa lawannya? Wa huwa asyirk, yaitu syirik. Kalau dia tidak mewujudkan bahwa tauhid itu sebagai pondasi amalnya dalam kehidupan sehari-hari, maka yang muncul adalah dhadduhu, lawannya, yakni kesyirikan. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, walau asyraku lahabitu anhu ma kanu ya'malun, sekiranya dia berbuat syirik, maka akan aku hapus darinya apa saja yang telah mereka kerjakan, hangus amalnya. Surah Al-An'am ayat 88. Kama qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, sekiranya engkau Muhammad berbuat syirik, menyekutukan Allah, niscaya akan aku hapus amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Wa li anna hadzal naw' min at-tauhid, dan bahwasanya inilah jenis tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah, huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abd, dia merupakan awal kewajiban dan hak bagi setiap hamba. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Surah An-Nisa ayat 36. Sebelum berbuat baik kepada ibu bapak, diperintah berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah, bagaimana caranya? Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, yang merupakan awal perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebelum dia mengamalkan amal-amal yang lain. Setelah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, baru berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian siapa? Wal aqrabin, orang-orang dekat, wal yatama, orang-orang anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat serupa seperti ini dijelaskan. Tapi semua diawali dengan apa? Tauhid dan menjauhi syirik. Kama qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan bahwa sembahlah Allah, janganlah kau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul, katakan Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan, marilah kita yakni menjauhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbmu, yakni alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, barulah kemudian kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, untuk pasal yang pertama kita sudah selesaikan tentang makna tauhid uluhiyah,
yang merupakan intisari dakwah para rasul. Insyaallah yang ke depan pasal kedua fi bayani makna syahadatain, yakni penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Baik, tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.